Cegat armada bomber Rusia di Eropa, NATO kirim jet tempur 10 kali sehari. NATO kerahkan jet tempur hingga 10 kali pada Senin 29 Maret untuk melacak dan mencegat armada pesawat pembom dan jet tempur Rusia yang terbang di atas Laut Utara, Laut Hitam, dan Laut Baltik. Ini menjadi puncak langkah kehadiran armada jet tempur Rusia dalam jumlah yang besar di beberapa wilayah Eropa sekaligus dalam sehari, menurut seorang pejabat NATO. Pesawat NATO mencegat 6 kelompok berbeda dari pesawat militer Rusia di dekat wilayah udara aliansi dalam waktu kurang dari 6 jam, ungkap pernyataan NATO dilansir Saudi GZ. Aktivitas Rusia di wilayah yang luar biasa luas di langit Eropa terjadi pada hari yang sama saat Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara mengatakan mereka melacak pesawat Rusia di lepas pantai Alaska. Tidak satupun dari armada pesawat tempur Rusia itu memasuki wilayah udara nasional negara-negara NATO di Eropa dan intersepsi dianggap aman. Namun pernyataan NATO merinci aktivitas yang sangat mencurigakan dan tidak biasa tersebut. Pesawat F-16 Norwegia bergegas terbang setelah radar mendeteksi 2 kelompok pesawat militer Rusia di dekat garis pantai Norwegia. Norwegia mencegat 2 pembom Tu-95 Bir yang terbang ke selatan di atas Laut Utara. Situasi itu mendorong Inggris mengirim pesawat Typhoon dan Belgia mengerahkan pesawat tempur F-16. Jet F-16 Norwegia kemudian mencegat 2 pembom Tu-160 di perairan internasional di dekatnya. Secara terpisah, radar NATO mendeteksi 3 pesawat militer Rusia di dekat wilayah udara sekutu di Laut Hitam yang dilacak pesawat tempur Turki, Rumania, dan Bulgaria sampai mereka meninggalkan daerah tersebut. Dalam aksi lain, NATO mengatakan jet tempur Italia mencegat pesawat patroli maritim Rusia 238 yang sudah dikawal jet tempur Rusia di atas Laut Baltik yang terbang dari Kaliningrad. CNN melaporkan pada Sabtu bahwa Amerika Serikat sedang bersiap melakukan permainan perang rahasia musim panas ini dengan fokus utama dari skenario itu adalah bagaimana Amerika Serikat harus menanggapi tindakan agresif dan langkah tidak terduga oleh China dan Rusia. Ketegangan dengan Rusia meningkat pekan lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengkritik Rusia untuk tindakan sembrono dan bermusuhan pada pertemuan NATO di Brussel. Menurut Blinken, Moskow telah membangun kekuatan, latihan skala besar dan tindakan intimidasi di Baltik dan Laut Hitam. Mencegat beberapa kelompok pesawat Rusia menunjukkan kesiapan dan kemampuan pasukan NATO untuk menjaga langit sekutu 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 365 hari setahun, papar Brigadir Jenderal Andrew Hansen, Wakil Kepala Operasi Staf di Komando Udara Sekutu dalam pernyataan NATO. Pesawat NATO dikerahkan lebih dari 400 kali pada 2020 untuk mencegat berbagai pesawat tidak dikenal menurut aliansi tersebut. Sekitar 90% menanggapi penerbangan pesawat Rusia. NATO mengatakan penerbangan Rusia sering menimbulkan risiko bagi lalu lintas udara sipil di Eropa karena Rusia sering terbang tanpa mengirimkan kode transponder yang menunjukkan posisi dan ketinggian mereka serta tidak mengajukan rencana penerbangan atau berkomunikasi dengan pengawas lalu lintas udara. Ngeri, awas Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu.
Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut pembunuh. Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny. Saya yakin, kata Presiden asal Delaware itu. Tidak cukup sampai di situ, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pun mengumumkan pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada Rusia sebagai hukuman atas keracunan Navalny. Pembatasan ini akan diperketat khususnya untuk teknologi persenjataan dan aviasi. Departemen berkomitmen untuk mencegah Rusia mengakses teknologi sensitif Amerika Serikat yang mungkin dialihkan ke aktivitas senjata kimianya yang berbahaya, ungkapnya. Gedung Putih. Sementara itu, Gedung Putih memberi komentar soal pernyataan Joe Biden. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki ditanya wartawan apakah Biden benar menganggap Putin secara harfiah sebagai pembunuh. Dia tidak bisa menahan keprihatinannya tentang apa yang kita lihat sebagai tindakan jahat dan bermasalah. Kata Psaki mengutip campur tangan Rusia dalam pemilu, keracunan Navalny, serangan cyber dan hadiah pada pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Sejak panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Putin, Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat juga akan menanggapi sejumlah tindakan destabilisasi, katanya lagi. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat atau DNI merilis sebuah laporan yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Pada Selasa 16 Maret 2021, Moskow diklaim berperan penuh dalam upaya pemenangan rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Dikutip CNBC Internasional secara khusus, laporan itu mengatakan bahwa Putin mengatur kegiatan Andriy Derkach. Ia adalah seorang legislator Ukraina yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia.